Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bidahiyatis salam, dahiyatis zaman, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullahar rahman rahmatan ala dawam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang aku sayangi, bagaimana kabar kalian? Saya harap baik-baik saja agar dapat menjalankan puasa. Anak-anak yang aku cintai, ustadz-ustadzah yang kubanggakan, dapat salam dari Ustadz ganteng, si Ustadz Rijal, guru SDI. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada sore ini saya akan menjelaskan kepada anak-anak, kepada ustadz-ustadzah, kepada kaum muslimin muslimat mengenai tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan tanpa terkecuali baik anak-anak, baik bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kenapa sih kita disuruh untuk puasa Ramadan? Karena ini adalah perintah langsung yang ditetapkan oleh Allah yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan perlu diketahui, puasa ini dilaksanakan tepat di bulan Ramadan yang tak lain setelah bulan Sya'ban. Dan adapun tanda masuknya awal bulan Ramadan itu ditetapkan melalui beberapa cara, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, melalui ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan melalui teropong, khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah tampak atau belum. Yang kedua, melalui hisab, yaitu berhitungan para ahli falak dengan menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Dan yang ketiga, dengan menyempurnakan atau mengenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, maka bisa kita laksanakan yang namanya puasa bulan Ramadan. Adapun untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian puasa. Apa sih artinya puasa? Apakah anak-anak sudah tahu? Perlu diketahui untuk anak-anakku sekalian, bulan puasa adalah menurut bahasa berarti menahan dari segala makanan dan minuman. Menurut istilah dalam agama Islam, puasa adalah menahan diri dari segala makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Faham apa faham? Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalau kalian tidak melakukan ketentuan ini, maka puasa kalian tidak akan
sah atau tidak akan diterima oleh Allah. Dan adapun untuk ketentuan-ketentuan puasa, yang pertama adalah syarat wajib puasa, dan yang kedua syarat sah puasa, dan yang ketiga adalah rukun puasa. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa. Apa sih yang disebut dengan syarat wajib puasa? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Adapun syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau bukan orang Islam tidak boleh berpuasa. Orang Kristen, orang Hindu, orang Nasrani ataupun yang lainnya tidak boleh berpuasa, karena memang puasa ini hanya ada di agama Islam. Yang kedua, berakal atau sehat jasmani dan rohani. Ya. Bagi orang yang tidak mempunyai akal atau dalam artian orang gila, itu tidak wajib untuk puasa. Begitupun orang yang mabuk walaupun hanya sebentar, itu juga tidak boleh, karena pada saat itu kesadaran orang yang mabuk itu sudah hilang. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Dan anak kecil belum diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dianjurkan untuk berlatih berpuasa, khususnya untuk anak-anak kelas 1, kelas 2, dan ketiga. Kalian juga bisa melakukan latihan puasa, entah itu puasa duhur, entah itu puasa asar. Begitu akankah lebih baiknya puasa maghrib. Dan yang keempat itu adalah syarat wajib puasa itu adalah kuat. Kuat apa Ustadz? Apa kuat angkat-angkat? Oh tidak, dalam artian mampu melaksanakan. Orangnya, misalnya kalau pada saat ada anak yang puasa, tiba-tiba dia sakit, boleh tidak puasa? Karena fisiknya sudah tidak kuat untuk melakukan puasa atau melanjutkan puasa itu. Dan selanjutnya ada orang yang lanjut usia. Orang lanjut usia kalau kita lihat entah kakek atau nenek kita, walaupun badannya masih sehat, tapi rohaninya itu biasanya tidak kuat. Apakah boleh tidak puasa? Oh boleh. Jadi seperti itu. Dan juga orang yang bepergian jauh bisa tidak puasa. Lah kalau bepergiannya ke Diri, apa boleh tidak puasa? Oh tidak bisa. Tetap harus melaksanakan puasa. Wah, karena jarak yang ditempuh kurang lebih harus mencapai 80 km. Dan itu dilakukan sebelum sholat subuh. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang syarat sah puasa. Apa sih yang dinamakan syarat sah puasa? Ada yang tahu? Syarat sah puasa adalah segala sesuatu jika tidak dipenuhi, jika tidak dilengkapi, maka puasanya menjadi tidak sah. Adapun syarat sahnya puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang Islam. Saya yakin seluruh anak-anak SDI, siswa-siswi SDI, ustadz-ustadzah dan kaum muslimin muslimat adalah orang Islam, karena puasa ini dilakukan untuk orang-orang Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya 1 kali. Sedangkan nifas
adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setiap perempuan yang haid, yang nifas itu tidak boleh berpuasa. Dan yang keempat, ini penting yang perlu diperhatikan, yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dalam artian, kalau memang sudah bulan Ramadan berarti kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa tidak sah jika dilakukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Apa saja ada yang tahu. Yang pertama, yakni hari-hari yang tidak boleh berpuasa adalah pada 2 hari raya. 2 hari raya dalam agama Islam itu ada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan selanjutnya adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Itu semuanya adalah syarat sah puasa. Dan yang ketiga, ketentuan dari puasa adalah rukun puasa. Rukun puasa itu apa sih yang dinamakan rukun puasa? Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi pada saat kita berpuasa. Kalau hal-hal ini tidak dilakukan pada saat kita berpuasa, berarti tidak bisa dilanjutkan untuk berpuasa atau puasanya tidak sah. Yaitu adapun untuk rukun puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Niat puasa pada malam bulan Ramadan. Niat puasa biasanya untuk anak-anak biasanya dilakukan sama-sama. Kapan itu Ustadz? Biasanya dilakukan pada saat setelah selesai sholat taraweh dan sholat witir. Biasanya kita pasti akan melakukan niat sama-sama. Tapi kita juga jangan lupa setelah sahur kita juga harus niat. Ya, kalau nggak niat nanti puasanya kita tidak sah. Adapun untuk niatnya sebagaimana berikut. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadi sanati fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, wajib karena Allah Ta'ala. Kalau kalian tidak niat, maka puasa kalian tidak sah. Dan selanjutnya yang kedua, yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, sejak dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalian semuanya harus menahan lapar, minum, dan makanan yang lain-lainnya, mulai dari terbitnya fajar sampai menjelang maghrib. Itu adalah termasuk dari rukunnya puasa. Dan selanjutnya adapun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, yakni ini pasti kalian sudah mengerti. Yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Kalau sampean ketika pada saat di tengah-tengah puasa kalian bilang tidak ada orang, saya mau makan nih, oh tidak boleh. Kalau sudah diniati pasti puasa kalian akan batal. Tidak hanya seperti itu. Kalau kalian misalnya izin ke kamar mandi, Bu, saya mau ke kamar mandi, saya mau seruruh, saya mau ke kamar mandi sebentar, mau menyegarkan diri. Tapi kalian pada saat di kamar mandi kalian meminum airnya yang ada di kamar mandi, sama dengan membatalkan puasa karena dilakukan dengan sengaja. Baru kalau tidak sengaja, misalnya ketika waktu duhur tiba-tiba kalian merasa haus setelah sepak bola, kalian pengen minum, akhirnya kalian di sana ada teh botol sosro, akhirnya kalian tidak tahu, diambil, diminum. Setelah minuman sudah habis, kalian baru ingat, loh, saya tadi kan puasa, kok saya habis 1 botol, lali apa lali. Jadi kalau sudah
Kalau memang benar-benar lupa, sudah habis 1 botol, ya sudah dilanjutkan puasanya. Itu adalah namanya hadiah dari Allah. Berarti kalian bisa melanjutkan untuk puasa.